Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua ya buat kalian teman-teman ya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin dalam kondisi kurang fit ya, terkena batuk, flu, pilek dan stres sebagainya ya. Saya doakan kalian cepat sehat semua dan tentunya panjang umur buat kita semua. Salam setang bunder mantap jiwa ya. Dan tetap tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kayaknya sedang rame nih ya tentang perihal apa ya? Ini langsung bisa dikatakan dari tim pengembang Shiba Inu teman-teman, yang dimana cukup emosional juga ya, cukup mengatakan konyol, tolol dan sebagainya ya. Ini sangat menarik karena cukup kita harus ketahui bersama. Tapi sebelum lanjut kita lihat dulu untuk price action harganya teman-teman ya. Oke, ini adalah real chart daripada Shiba dalam time frame weekly atau mingguan ya teman-teman. Untuk kali ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk Shiba sendiri teman-teman ya, ini pairing USDT, oke, dolar. Nah, sama seperti yang kita bahas ya teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk Shiba sendiri dalam candle mingguan ya, masih terlihat sangat jelas trennya masih kuat turun sebenarnya ya. Maka dari itu buat teman-teman semua yang mungkin sedang menunggu harga murah, kita tunggu dulu ya, kita sabar dulu teman-teman, karena kemarin sempat kita bahas juga ya kan, bahwasanya indeks dolar ini teman-teman sedang membentuk yang namanya golden cross, yang dimana kemungkinan besar ya nilai dolar ini akan menguat dulu nih ya, dan efeknya ke altcoin termasuk Shiba, Cardano dan altcoin cryptocurrency mungkin akan terkena imbasnya ya. Rata-rata orang menjual dulu lah ya, menjual altcoin dan dimasukkanlah ke Bitcoin gitu teman-teman ya. Dan itulah yang saya maksud, bahwasanya selama Bitcoin dominans ini masih tinggi, kita nggak bisa terlalu berharap lebih terhadap altcoin untuk naik gila-gilaan gitu ya. Dan kalau kita turunkan dalam time frame daily ya, kita lihat di daily teman-teman, dia sedang terjadi yang namanya konsolidasi ya, dari sejak tanggal berapa ini ya, dari sinilah ya teman-teman, dari ini oke, dari 18 Agustus teman-teman sampai saat ini terpantau sedang sideways atau konsolidasi ya. Tinggal menunggu momen teman-teman antara buyer and seller ini menang mana gitu ya. Ketika memang prediksi dolar ini akan menguat, maka tidak menutup kemungkinan ya kan, target pertama adalah di 67, target berikutnya berada di kepala 5 teman-teman ya, di area 51 sampai di area kepala 4 ya. Kita tunggu di area-area itu karena saya juga pasang jaring di situ, dan semoga saja ya kalau kejemput ya berarti rezeki saya, kalau nggak kejemput ya saya masih ada rezeki, berarti saya cuan juga gitu. Oke, di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik buat teman-teman semua, dan ini membuat tim daripada pengembang Shiba Inu juga emosional juga, dan ini sangat menarik. Langsung kita bahas teman-teman ya. Nah, jadi diangkat dari The Crypto Basic teman-teman ya, bahwasanya di sini ya tim Shiba Inu menolak rumor bodoh paling konyol. Oke, rumor bodoh paling konyol tentang Shiba Inu. Ada apa ini? Kenapa sentimen-sentimen emosional di tim Shiba Inu ini melonjak ya? Ada apa gitu? Kita bahas karena ini sangat menarik kayaknya teman-teman ya. Nah, jadi pemimpin tim Shiba Inu menghilangkan rumor bahwa tim tersebut membayar media untuk liputan berita yang konstan. Oke ya. Jadi Lucy, ahli strategi pemasaran untuk proyek Shiba Inu, secara terbuka membantah tuduhan bahwa tim tersebut membayar publikasi media untuk memberikan liputan rutin tentang liputan rutin tentang perkembangan Shiba terbaru. Nah, Lucy menyebut klaim semacam itu sebagai rumor bodoh paling konyol tentang Shiba, dan menggunakan emoji tertawa untuk menyampaikan maksudnya. Oke. Jadi menurut anggota tim Shiba, terkemuka publik media yang menampilkan konten Shiba sebagian besar bersifat organik. Namun, perusahaan-perusahaan tersebut memilih untuk memprioritaskan berita tentang Shiba ya teman-teman itu
karena mayoritas orang-orang ini lebih cenderung suka untuk membaca perkembangan ya yang dicapai oleh Shiba Inu. Makanya platform-platform media ini nge-up terus berita tentang Shiba. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi sebenarnya statement orang itu juga mungkin menaruh kecurigaan gitu ya. Karena kalau kita ketahui bersama gini teman-teman ya, media-media seperti The Crypto Basic ya, terus ada CoinGap, Cointelegraph, dan U2Day, Watcher Guru, dan masih banyak lagi platform media-media yang nge-up tentang Shiba Inu. Nah, sebagian besar ya mungkin para founder lah ya, yang mungkin mereka yang dulunya pegang Shiba tapi sangkutnya sampai saat ini belum kejemput gitu ya kan, mereka cenderung emosional nih dengan berita-berita bagus kok harganya nggak naik. Jangan-jangan tim Shiba Inu ini membayar media untuk memberikan informasi-informasi secara berkala gitu ya kan, tuduhannya seperti itu. Dan di sini pun dibantah ya oleh Lucy teman-teman dan beberapa tim pengembang Shiba Inu bahwasanya rumor tersebut itu tidak dibenarkan, malah itu menjadi tuduhan konyol ya. Karena menurut tim daripada pengembang Shiba Inu sendiri bahwasanya media-media tersebut itu nge-up Shiba Inu ya karena peminat orang-orang atau peminat keingintahuan masyarakat terhadap Shiba masih tinggi gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini menurut anggota tim Shiba terkemuka, publikasi media yang menampilkan konten Shiba sebagian besar bersifat organik. Oke, ya. Jadi di sini teman-teman ya, perkembangan terkini mendorong minat terhadap ekosistem Shiba Inu. Di tengah pasar penurunan kripto yang sedang berlangsung, sinyal sosial tetap tinggi untuk Shiba Inu menyusul beberapa peningkatan dan fitur yang diperkenalkan oleh proyek Memcoin. Salah satunya adalah perkembangan utama adalah peluncuran Shibarium baru-baru ini. Dan perlu kita catat bersama-sama, perlu kita ketahui bersama teman-teman, memang di akhir-akhir ini ya pencapaian Shiba Inu cukup lumayan signifikan. Dengan bantuan daripada Changpeng Zhou ya, sisi Binance, bahwasanya ada 9 negara ya kan yang siap gitu ya kan untuk menerima Shiba Inu juga itu melalui Binance Pay. Oke. Terus ada lagi teman-teman ya. Ini beritanya cukup menarik sebenarnya. Ini antara Techman ya, itu adalah wallet ya. Dan apa ya, berkolaborasi tentang apa nanti akan kita bahas di next video teman-teman, karena itu juga sangat menarik. Ini sebagai perkembangan yang cukup positif juga tentang Shiba sebenarnya. Terus perkembangan yang lain sebenarnya banyak juga untuk Shiba positif ya perkembangannya, cuman memang presentasi harganya nggak cenderung membaik. Oke, seperti yang saya bilang teman-teman ya, kemungkinan besar video saya yang kemarin ya kan, kalian bisa cek lah ya kenapa altcoin ini turun, kenapa kripto ini kok nggak naik-naik padahal beritanya bagus ya. Kita bisa ambil pelajaran dari apa ya, HIVI token atau apa yang kemarin sempat naik lumayan gila sampai nyentuh ATH teman-teman. Cuman itu nggak bertahan lama loh ya, dalam hitungan 1 hari dampnya nggak main-main itu teman-teman ya. Saya lebih cenderung seneng dengan aset seperti Shiba kayak gini. Kenapa? Karena dia penurunannya nggak signifikan. Dia turun dulu, habis itu ada persentase kenaikan, turun lagi. Jadi polanya nggak langsung membentang tiang merah gitu teman-teman ya. Altcoin lainnya juga banyak yang seperti Shiba chartnya ya, turunnya itu secara konsisten bertahap ya, nggak langsung jelem ya, nggak langsung ke kerak bumi gitu teman-teman. Dan mungkin kenaikannya pun akan secara konsisten pelan-pelan ya, naik retracement, naik lagi retracement lagi, naik lagi retracement lagi, konsolidasi, cari area titik entry, support resistance, supply and demand ya kan. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman adalah di sini ada yang bertanya tentang supply and demand ya. Perbedaan supply and demand dengan area support resistance itu apa Bang?